Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Nah anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Aan. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan pembelajaran ke-5. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Kira-kira kedua jenis hewan itu apa sih maksudnya ya? Kalian pernah memperhatikan tidak perbedaan antara siput dan kelinci? Kalau siput itu berjalan menggunakan perut. Kalau kelinci melompat menggunakan kaki. Kupingnya panjang, bulunya putih, senang melompat ke sana sini. Lalu ku ajak kumpul bermain. Lompat kelinci, melompat-lompat, dua dapat menari berempat. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, dua dapat menari berempat. Temanku baru gigit kelinci, kupingnya panjang, bulunya putih, senang melompat ke sana sini. Lalu ku ajak kumpul bermain. Itu tadi video tentang kelinci yang melompat-lompat. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Selamat mendengarkan. Kelinci dan siput itu sama-sama hewan, tetapi kenapa gerakannya beda ya? Ini dia jawabannya. Kelinci itu punya alat gerak yang namanya kaki. Nah, kelinci ini masuk ke dalam hewan vertebrata karena ia memiliki tulang belakang. Sedangkan siput memiliki alat gerak berupa kaki perut yang berbentuk pipih dan lebar. Siput ini masuk dalam hewan avertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Kita mulai dari vertebrata yuk. Jadi, vertebrata itu adalah hewan yang punya tulang belakang. Fungsi tulang belakang itu untuk menopang tubuhnya dan melindungi sumsum tulang belakangnya. Selain itu juga, hewan vertebrata memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka. Nah, kita tadi sudah mengetahui ya tentang vertebrata. Sekarang kita akan membahas tentang avertebrata. Nah, kalau tadi vertebrata memiliki tulang belakang, sekarang avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, biasanya memiliki susunan saraf yang berada di perut dan memiliki rangka luar dan tidak mempunyai rangka untuk melindungi otaknya. Yuk, kita masuk ke dalam contoh hewan vertebrata. Kita semua sudah tahu ya apa itu hewan vertebrata. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah mamalia. Apa sih mamalia itu? Jadi, mamalia adalah hewan yang melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Nah, kira-kira apa ya contohnya? Nah, anak-anak, apakah kalian mempunyai kucing di rumah? Nah, itu dia contohnya, kucing, kuda,
kambing, sapi, kerbau. Itu semua adalah hewan mamalia. Nah, hewan mamalia ini masuk ke dalam hewan vertebrata. Nah, selanjutnya adalah unggas. Unggas itu adalah burung, ayam, entok, angsa, dan itik. Nah, ayam-ayam di rumah kalian itu termasuk ke dalam hewan vertebrata. Selanjutnya adalah hewan reptil. Reptil atau hewan melata, contohnya yaitu kadal, buaya, cicak, biawak, dan ular. Hewan-hewan ini termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, contoh hewan vertebrata selanjutnya adalah fiskus. Fiskus adalah ikan atau sebangsa ikan. Contohnya ikan lele, ikan nila, ikan gurame, dan lain-lain. Yang terakhir adalah hewan amfibi. Apa sih contoh amfibi ini? Amfibi contohnya adalah katak. Jadi hewan-hewan yang ibu sebutkan tadi adalah contoh dari hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Tadi adalah contoh hewan vertebrata. Selanjutnya adalah contoh hewan avertebrata. Apa saja ya contoh-contohnya? Jadi, hewan avertebrata terdiri dari serangga, moluska, dan cacing. Nah, hewan-hewan yang termasuk ke dalam hewan serangga adalah kupu-kupu, capung, jangkrik, dan belalang. Nah, contoh selanjutnya adalah hewan moluska. Apa sih moluska itu? Jadi, hewan moluska adalah hewan lunak. Contohnya apa ya? Nah, contohnya adalah siput, bintang laut, cumi-cumi, dan ubur-ubur. Selanjutnya adalah hewan cacing. Apa saja sih jenis cacing itu? Nah, ada cacing tanah, cacing pita, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang mengembangkan ide pokok. Nah, ini ibu mempunyai langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf. Yang pertama adalah menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Nah, yang kedua, menentukan ide pokoknya. Yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok untuk menjadi kalimat utama. Yang keempat adalah mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang udah dibuat. Nah, yang terakhir adalah menyusun kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang padu atau utuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada 4. Yang pertama adalah gambar realis. Apa sih gambar realis? Nah, artinya gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan yang kedua adalah karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan pada setiap karakternya. Nah, yang ketiga adalah kartun. Artinya gambar yang mengandung humor atau yang terlihat lucu dan mengundang tawa. Yang terakhir adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat untuk tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang avertebrata dan vertebrata. Kalian sudah tahu bukan? Sudah dong pastinya ya. Nah, apabila ada yang belum bisa dimengerti, bisa hubungi ibu langsung. Oke? Oh iya, hari ini ibu akan memberikan games interaktifnya. Jadi kalian harus tetap semangat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.